Hai Sobat Diaspora, apa kabar? Bagaimana kondisi kalian saat-saat ini di tengah pandemi virus corona? Saya harap kalian selalu baik-baik saja dan dalam lindungan Tuhan. Kali ini kita mau membahas mengenai letih secara fisik maupun letih secara jiwa. Kami tinggal di Sydney, Australia. Saat ini kondisi sudah mulai membaik. Pelajar mulai kembali masuk sekolah seperti biasa. Saya sendiri sebagai karyawan masih bekerja di rumah setiap hari. Bekerja dari rumah adalah hal yang punya dua sisi. Satu sisi baik karena tidak perlu pulang dan pergi untuk ke kantor. Jadi saya punya waktu 2 jam tambahan setiap harinya. Walaupun demikian, di sisi lain saya merasa lebih letih karena tidak ada waktu pemisah antara waktu kerja dan waktu pribadi. Akibatnya pada waktu bekerja, saya bisa terus bekerja sampai larut malam. Letih adalah hal yang wajar, bahkan Tuhan Yesus pun mengalami letih saat berjalan jauh. Seperti yang kita baca pada Yohanes 4 ayat 6. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Jika kita baca lebih lanjut, Tuhan Yesus sedang berjalan dari Yudea kembali ke Galilea. Tetapi kok Tuhan bisa letih? Sedangkan Tuhan Yesus sendiri berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Matius 11 ayat 28. Juga dikatakan pada Yesaya 40 ayat 28 bahwa Tuhan tidak bisa letih. Kita perlu ingat bahwa Tuhan Yesus adalah 100% manusia. Ia Tuhan yang menjadi manusia sama seperti kita, sehingga bisa mengalami keletihan, kesedihan, sakit secara fisik. Pada kitab Yesaya yang ditunjukkan pada Yesaya 40 ayat 28, Tuhan pada konteks tersebut merujuk kepada Allah Bapa. Sedangkan Tuhan Yesus adalah 100% manusia, sehingga bisa mengalami keletihan. Saat Tuhan letih, Ia masih memikirkan kita umat manusia. Tuhan Yesus berhenti di titik yang tepat di mana akan bertemu seorang janda yang membutuhkan kasih-Nya. Orang Yahudi biasanya menghindari daerah Samaria pada saat berjalan menuju utara, karena perseteruan yang panjang antara orang Yahudi dan Samaria. Jika berjalan langsung melalui Samaria, maka membutuhkan waktu kurang lebih 5 hari. Sedangkan jika menghindari Samaria, maka perjalanan membutuhkan waktu kurang lebih 6 hari. Tuhan berjalan melalui Samaria, tidak menghindari Samaria untuk menuju ke Yerusalem, dan berhenti di sumur Yakub di siang hari, tepat di waktu perempuan yang membutuhkan kasih-Nya datang untuk menimba air. Perempuan tersebut dalam hidup yang bingung karena memiliki banyak suami, sehingga ia malu. Tuhan datang dalam hidup perempuan tersebut untuk menunjukkan jalan kebenaran. Bahkan bukan hanya perempuan tersebut, tapi seluruh kota diselamatkan. Seperti yang kita bisa baca pada Yohanes 4 ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya, karena perempuan itu yang bersaksi, "Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Oleh karena itu, apapun keadaan kita saat ini, marilah kita datang kepada Tuhan. Jika kita letih dan lesu, marilah datang padanya, karena Ia selalu memikirkan dan mencari kita, bahkan saat Ia hampir mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pengorbanan-Mu di kayu salib, menebus dan menyelamatkan kami. Terima kasih karena Engkau selalu memikirkan kami, walaupun kami tidak layak. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, tuntun dan ingatkan kami selalu akan kasih-Mu, sehingga kami selalu bersemangat dalam hidup dan menjadi berkat bagi sesama. Amin.